Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Duta Wijaya dari PKU 2019 Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuatan otot. Pengertian kekuatan otot yaitu kekuatan adalah gaya maksimum yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Kekuatan adalah kemampuan menggerakkan tenaga yang mengatasi beban. Kekuatan adalah kapasitas sebuah otot yang mempergunakan tenaga untuk melawan tahanan. Kekuatan otot adalah kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam satu usaha. Dari beberapa pendapat tersebut, terdapat unsur persamaan, yaitu adanya tenaga untuk melawan beban. Karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menahan atau melawan beban dalam satu kali repetisi maksimal. Faktor-faktor yang dapat menentukan kekuatan otot, yang pertama ada ukuran otot. Besar kecilnya ukuran otot akan berpengaruh terhadap kekuatan otot. Semakin besar serabut otot seseorang, akan semakin kuat pula dalam mengangkat beban. Ukuran besar dan panjang otot dapat dipengaruhi oleh bawaan. Namun demikian, pembesaran otot dapat disebabkan oleh luasnya serabut otot oleh akibat latihan. Yang kedua ada jenis kelamin. Latihan kekuatan akan lebih memberi keuntungan pada laki-laki daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otot menurut jenis kelamin. Pada awalnya perkembangan sebelum memasuki masa puber, perkembangan kekuatan otot laki-laki dan wanita sama. Tetapi setelah memasuki masa puber, anak laki-laki mulai memiliki ukuran otot lebih besar dari wanita. Yang ketiga ada umur. Kekuatan otot pada laki-laki mencapai puncak pada umur 20-an dan menurun perlahan-lahan hingga umur 20 tahun atau lebih. Setelah itu tingkat penurunannya menjadi lebih cepat. Namun penurunan ini bisa dihambat jika kekuatan otot selalu dipertahankan dengan latihan. Bahkan jika kita teratur atau kekuatan selalu digunakan, maka kekuatan bisa dipertahankan sampai usia 60-an. Sebagian para juara angkat berat mencapai puncak prestasi pada usia 40-an. Petinju kelas berat George Foreman di tahun 2000-an masih bisa juara tinju kelas berat pada usia lebih dari 40 tahun. Para mekanis masih mampu mempertahankan kekuatan fisiknya hingga usia 60-an. Penelitian terhadap usia 70-98 tahun menunjukkan bahwa latihan beban dapat meningkatkan kekuatan massa otot dan mobilitas. Dan ada lagi macam-macam kekuatan. Ditinjau dari sudut biomekanika, kekuatan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kekuatan dalam dan kekuatan dari luar. Kekuatan dalam adalah kekuatan otot, sedangkan kekuatan luar adalah kekuatan akibat gravitasi, dorongan angin, resistensi air, atau gesekan tanah. Kekuatan otot dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kekuatan statis, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan tenaga maksimal selama periode singkat untuk melawan objek yang tidak bisa dipindahkan. Jika disebut isometrik, juga disebut isometrik. Isometrik berarti sama panjang atau gaya yang dilakukan tidak berjarak. Yang kedua ada kekuatan dinamis, didefinisikan sebagai gerakan menahan beban secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam intensitas kerja submaksimal, misalnya push up. Yang ketiga ada kekuatan ledakan, didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan energi maksimal dalam suatu ledakan, misalnya lompat jauh. Dalam kegiatan olahraga kompetisi, kekuatan dibagi menjadi kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Kekuatan absolut adalah kekuatan yang mampu dipindahkan oleh tubuh, sedangkan kekuatan relatif adalah kekuatan maksimal yang dapat dipindahkan dibagi berat badan. Tipe latihan kekuatan. Latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan adalah latihan tahanan, yang dilakukan dengan cara mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Menurut Draeger 2016, latihan beban adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet.
mencegah terjadinya cedera atau untuk tujuan kesehatan. Latihan beban dapat digunakan beban berat badan sendiri atau menggunakan beban bebas seperti dumbbell, barbel, atau mesin beban. Latihan dengan beban berat badan sendiri lebih cocok untuk membina daya tahan dan kekuatan otot. Bentuk latihan yang banyak digunakan antara lain adalah chin up, push up, sit up, atau back up. Sedangkan latihan menggunakan beban bebas lebih cocok untuk peserta yang sudah berpengalaman. Latihan beban dengan beban bebas dapat memudahkan atlet untuk mencapai kekuatan otot. Prinsip-prinsip latihan kekuatan. Program latihan beban yang baik harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Prinsip adalah semacam ketentuan yang harus dipedomani dalam membuat program latihan. Prinsip-prinsip latihan menurut Bompa 1994 yaitu yang pertama ada prinsip beban berlebih atau overload. Prinsip beban berlebih pada dasarnya menekankan beban kerja yang dijalani harus melebihi kemampuan yang dimiliki. Karena itu beban latihan harus mencapai ambang rangsang. Hal ini bertujuan untuk merangsang penyesuaian fisiologi dalam tubuh sehingga akan mendorong peningkatan kemampuan otot. Latihan yang menggunakan beban di bawah atau sama dengan kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan otot tetap stabil. Yang kedua ada prinsip peningkatan secara progresif. Prinsip beban progresif dapat dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap dalam satu program latihan. Bila telah terjadi adaptasi latihan, maka beban yang berat akan terasa ringan. Karena itu pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama program latihan beban berjalan. Periode adaptasi organisme terhadap serentan beban yang lebih tinggi selesai dalam waktu yang berbeda. Paling tidak 2 minggu. Latihan kekuatan akan nampak peningkatannya setelah 7-14 minggu. Suatu latihan yang tidak mempertimbangkan kenaikan beban secara progresif membuat prestasi berjalan stagnasi. Jika beban secara bertahap dinaikkan, maka olahragawan tersebut belajar menghabiskan tenaga yang dimiliki. Peningkatan beban dapat dilakukan dengan cara menambah repetisi, menambah set, memperpendek waktu pemulihan, dan menambah frekuensi. Yang ketiga ada prinsip berkebalikan. Kemampuan otot yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun, bahkan bisa hilang sama sekali jika tidak latihan. Kualitas otot akan menurun kembali apabila tidak dilatih secara teratur dan kontinu. Karena itu rutinitas latihan mempunyai peranan penting dalam menjaga kemampuan otot yang telah dicapai. 4. Prinsip pulih asal atau recovery. Program latihan yang baik harus dicantumkan waktu pemulihan yang cukup. Dalam latihan beban, waktu pemulihan antar set harus diperhatikan. Terus yang ada menyusun program latihan kekuatan. Yang pertama itu menentukan berat badan latihan, repetisi maksimum. Caranya menentukan beban latihan dengan berdasar repetisi maksimum adalah dilakukan dengan mengetahui kemampuan otot untuk melakukan pengulangan maksimum dalam mengangkat beban yang akan digunakan untuk latihan. Fase latihannya yaitu urutannya harus diikuti oleh setiap atlet. Fase latihan harus terdiri dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Ada pemanasan, lalu pemanasan dimulai dengan gerakan intensitas ringan, semakin lama masa makin berat. Lalu latihan inti. Sebelum latihan inti dilakukan, pastikan beban latihan dipasang sesuai dengan beban yang telah diprogramkan, dan maka dapat ditarik dari kesimpulan sebagai berikut. 1. Latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan otot adalah latihan beban, yaitu dengan mengangkat, mendorong, dan menarik. Yang kedua adalah latihan didahului dengan pemanasan menyeluruh, kemudian diikuti mengangkat beban ringan. Yang ketiga ada menerapkan prinsip overload. Prinsip ini merupakan prinsip dominan yang akan menentukan hasil latihan. Yang keempat ada agar perkembangan otot tidak berat sebelah, pilihlah latihan dengan memilih gerakan untuk otot agonis dan untuk antagonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.